Mereka sering meminta maaf, bahkan ketika tidak melakukan kesalahan. Kata tidak apa-apa keluar lebih cepat daripada kejujuran. Bukan karena mereka benar-benar baik-baik saja, melainkan karena mereka terbiasa menyingkirkan diri sendiri demi menjaga suasana tetap aman. Dalam psikologi gelap, sikap ini jarang lahir dari ketulusan murni. Ia tumbuh dari rasa takut yang sangat dalam. Banyak orang yang selalu merasa tidak enakan dibentuk oleh pengalaman awal yang mengajarkan bahwa penolakan berujung pada kehilangan. Mereka belajar bahwa keberadaan mereka diterima hanya ketika tidak merepotkan siapapun. Sejak saat itu, kebutuhan pribadi terasa seperti gangguan, dan keinginan sendiri terasa egois. Psikologi gelap memandang pola ini sebagai kepatuhan berbasis ketakutan. Bukan takut dimarahi secara langsung, tetapi takut suasana berubah, takut hubungan merenggang, takut dianggap tidak menyenangkan. Demi menghindari semua itu, mereka memilih diam, mengalah, dan menyesuaikan diri secara berlebihan. Carl Rogers menyebut kondisi ini sebagai kasih sayang bersyarat. Ketika penerimaan hanya datang jika seseorang bersikap baik, maka keaslian menjadi sesuatu yang berisiko. Perasaan tidak enakan pun berubah menjadi topeng sosial yang sulit dilepaskan, bahkan ketika sudah menyakiti diri sendiri. Masalahnya, emosi yang ditekan tidak menghilang. Dalam The Body Keeps Score, Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa tubuh menyimpan konflik batin yang tidak pernah disuarakan. Orang yang selalu merasa tidak enakan sering hidup dalam ketegangan halus, seolah selalu berjaga agar tidak mengganggu keseimbangan di sekitarnya. Psikologi gelap juga menyingkap sisi lain yang jarang dibicarakan. Di balik sikap mengalah, sering tersembunyi harapan tak terucap bahwa suatu hari pengorbanan itu akan dihargai. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kekecewaan tumbuh dalam diam, bukan pada orang lain, melainkan pada diri sendiri, karena merasa bodoh telah terus mengalah. Buku When Pleasing Others is Hurting You menjelaskan bahwa kebiasaan menyenangkan orang lain sering bukan tentang empati, melainkan tentang mengendalikan risiko penolakan. Dalam psikologi gelap, ini disebut sebagai kontrak emosional tersembunyi, di mana seseorang memberi lebih banyak dengan harapan dunia akan bersikap lembut padanya. Semakin lama pola ini berlangsung, semakin kabur batas antara siapa diri seseorang dan apa yang diharapkan orang lain darinya. Mereka tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan siapapun, tetapi tidak lagi mengenali keinginannya sendiri. Hidup terasa seperti rangkaian kewajiban sosial tanpa ruang bernapas. Psikologi gelap tidak menyarankan orang-orang ini menjadi kasar atau egois. Ia hanya mengingatkan bahwa perasaan tidak enakan yang terus-menerus bukanlah tanda kebaikan, melainkan tanda bahwa seseorang belum merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hidup yang terus dijalani dengan rasa tidak enakan akan membuat seseorang hadir di mana-mana, tetapi tidak pernah benar-benar hadir untuk dirinya sendiri.